Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Oke, malam hari ini kita akan masuk ke dalam edisi Random Things, dan yang akan kita bahas dalam Random Things malam hari ini adalah mengenai sosok seorang wanita yang masih menjadi pujaan bagi banyak orang meskipun sekarang beliau sudah tidak ada ya, yakni Lady Diana Spencer atau yang lebih dikenal dengan Lady Di. Ya, jadi Lady Di ini lahir pada tanggal 1 Juli 1961 dengan nama Diana Frances Spencer. Beliau ini merupakan mantan istri dari Raja Charles yang ketiga ya, Raja Charles sekarang. Dan dari pernikahannya dengan Raja Charles, Lady Di ini kemudian memiliki dua orang putra, yaitu Pangeran William dan juga Pangeran Henry. Dan karena pernikahannya dengan Pangeran Charles juga, semasa hidup Lady Di ini diberikan gelar sebagai Putri Wales ya, yang merupakan gelar kehormatan bagi seorang putri mahkota dari Britania Raya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya Lady Di ini lahir di tengah-tengah keluarga Spencer yang merupakan salah satu keluarga bangsawan yang ada di negara Inggris. Dan ketika pertunangannya dengan Pangeran Wales pada saat itu di tahun 1981 sampai ketika kematiannya pada tahun 1997 akibat sebuah kecelakaan mobil, Lady Di ini bisa dikatakan menjadi salah seorang wanita yang paling dikenal di dunia. Dan selain dikenal sebagai trend center pada saat itu, karena apapun yang menjadi gaya busana dari Lady Di maupun gaya rambut, make up itu akan menjadi trend center nantinya. Nah, Lady Di ini juga berperan aktif dalam beberapa isu-isu mengenai penyakit AIDS gitu, kemudian tentang pencegahan penggunaan ranjau udara, hal-hal semacam itulah. Dan konon Lady Diana ini menjadi salah satu orang yang paling banyak difoto di dunia selama dia hidup. Dan juga bagi para penggemarnya, Lady Diana ini akan dianggap sebagai seorang teladan ya, pedoman, karena dia sukses mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses gitu kan. Tapi bagi para haternya, Lady Di ini dianggap sebagai salah satu contoh bahwasanya keinginan besarmu, ambisi terbesarmu untuk publikasikan sesuatu itu suatu saat pasti akan menghancurkanmu. Ya, itulah pro dan kontra dalam kehidupan. Setiap ada yang suka, pasti akan ada yang benci. Dan itulah yang terjadi pada Lady Diana. Ya, jadi Diana ini merupakan anak keempat yang terlahir di keluarga Spencer. Ayahnya pada saat itu yang bernama Edward John Spencer merupakan Earl Spencer yang ke-8 dari negara Inggris. Kemudian Diana ini dilahirkan di Park House, Sandringham, Norfolk, Inggris, dan dibaptiskan di Gereja Santa Maria Magdalena oleh pendeta Percy Hubbard. Jadi Lady Diana ini memiliki darah keturunan bangsawan sekaligus kerajaan. Dari garis keturunan ibu, Lady Diana ini mendapatkan darah keturunan Amerika Serikat, dan nenek moyang dari Lady Diana ini yang dari garis ibu ya, merupakan keluarga yang sangat berada di Amerika Serikat pada saat itu. Sementara dari garis keturunan sang ayah, Diana ini memang keturunan langsung dari Raja Charles yang kedua. Dan keluarga Spencer ini, keluarga tempat di mana si Lady Diana ini berasal, itu memiliki hubungan yang sangat dekat memang dengan keluarga kerajaan, dan mereka semakin dekat ketika keluarga Spencer memang memberikan dukungan support kepada pihak kerajaan itu sejak tahun 1600-an. Nah, beranjak remaja, kemudian orang tua dari Lady Diana ini kemudian bercerai. Setelah mereka bercerai, Lady Diana ini memutuskan untuk ikut sang ayah, yakni Edward John Spencer ya saat itu. Dan tidak lama setelahnya, pada tahun 1975, kakek dari Lady Diana yang bernama Albert Spencer itu meninggal dunia. Dan ketika kakeknya meninggal, otomatis ayahnya Lady Diana ini kemudian diangkat menjadi Earl Spencer yang ke-8. Dan ketika ayahnya diangkat menjadi Earl Spencer, otomatis Lady Diana ini diberikan gelar Lady, salah satu gelar kehormatan bagi seorang wanita yang berdarah bangsawan. Dan tidak hanya itu, Lady Diana beserta keluarganya kemudian pindah rumah. Awalnya rumah mereka kan ada di Park House ya. Mereka kemudian pindah di sebuah rumah yang lebih besar, yang lebih megah, yang ada di kawasan Althorp.
Dan 1 tahun setelah kepindahan keluarga Spencer ke rumah baru mereka yang ada di Althorp, itu ayah dari Lady Diana ini kemudian menikah lagi dengan seorang wanita bernama Raine yang merupakan Countess of Dartmouth. Dan dari pernikahan tersebut lahirlah kembali seorang anak perempuan yang sekarang menjadi seorang novelis yang terkenal di Inggris bernama Barbara Cartland. Dan sekarang kita beralih kepada bagaimana cerita tentang pertemuan pertama antara Lady Diana dengan Pangeran Wales pada saat itu yang sekarang menjadi Raja Charles yang ketiga ya. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana pertemuan pertama yang terjadi antara Lady Diana dengan Pangeran Wales saat itu yang sekarang sudah menjadi Raja Charles yang ketiga ya. Jadi pertemuan pertama mereka terjadi ketika Lady Diana ini masih berusia 16 tahun. Itu sekitar November 1977 dan ketika itu Pangeran Wales ini masih berpacaran dengan Lady Sarah yang merupakan kakak dari Lady Diana. Jadi buat yang belum tahu, memang awalnya Pangeran Wales saat itu memiliki hubungan romantis dengan Lady Sarah. Jadi yang pacaran itu awalnya memang kakaknya si Lady Diana dengan Pangeran Charles. Jadi bukan sama Lady Diana-nya gitu. Nah, ketika itu Lady Diana ini datang sebagai tamu untuk menyaksikan pertandingan polo di mana Pangeran Wales pada saat itu ikut bermain. Nah, ketika di pertemuan pertama mereka ini, konon menurut cerita ya, Pangeran Wales ini cukup terpesona dengan keberadaannya Lady Diana. Tapi ada beberapa sumber juga yang menceritakan ya, ada beberapa rumor yang mengatakan memang Lady Sarah ini pada akhirnya menjodohkan adiknya yakni Lady Diana kepada Pangeran Wales karena pada saat itu dia memang tidak berkenan untuk menikah dengan Pangeran Wales karena dia ingin hidup dengan bebas dan tidak diatur oleh aturan kerajaan yang sangat ketat. Nah, dari pertemuan pertama Pangeran Wales dengan Lady Diana di pertandingan polo itu, mungkin Pangeran Charles ini merasakan ada sesuatu di dalam hatinya. Jadi pada saat itu Pangeran Charles mengundang Lady Diana ini untuk ikut dalam sebuah pelayaran ke Cowes saat itu, naik sebuah kapal pesiar yang merupakan kapal pesiar kerajaan dari Britania Raya. Dan tidak lama setelahnya, yakni pada November 1980, Pangeran Wales ini kemudian mengundang Lady Diana untuk berkunjung di Istana Balmoral yang saat itu merupakan tempat tinggal dari kerajaan Skotlandia untuk bertemu dengan beberapa anggota keluarganya. Dan menurut cerita saat pertemuan tersebut, Ratu Elizabeth II juga suaminya yakni Pangeran Philips dan juga sang ibu ratu pada saat itu memang sangat menyukai sosok dari Lady Diana. Dan ketika waktu terus berjalan, mungkin Pangeran Wales saat itu merasakan bahwa hubungannya memang cocok dengan Lady Diana. Akhirnya pada tanggal 6 Februari 1981, Pangeran Wales ini memutuskan untuk bertunangan dengan Lady Diana. Dan lamaran tersebut diterima oleh Lady Diana meskipun pada akhirnya pertunangan mereka harus dirahasiakan selama beberapa minggu ke depan. Dan pertunangan mereka pada saat itu akhirnya diresmikan, dipublikasikan gitu ya, pada tanggal 24 Februari 1981. Dan menurut cerita, Lady Diana sendirilah yang akhirnya memilih cincin pertunangan yang dia mau. Sebuah cincin dengan mata biru besar yang konon mirip dengan cincin pertunangan yang dulu dimiliki oleh ibunya. Cincin yang sekarang diwariskan oleh salah satu menantunya yakni Catherine Middleton. Dan akhirnya Lady Diana ini menikah dengan Pangeran Wales pada tanggal 29 Juli 1981 ketika usianya menginjak ke 20 tahun. Dan pernikahannya pada saat itu dilaksanakan di Katedral Santo Paulus yang memiliki jumlah kursi dari undangannya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Westminster Abbey, tempat di mana biasanya keluarga kerajaan itu menggelar sebuah pernikahan. Dan pernikahan yang terjadi antara Diana dan juga Pangeran Wales saat itu ya, itu dianggap sebagai sebuah pernikahan dongeng, di mana pernikahannya disiarkan di seluruh dunia, ditonton hampir sekitar 750 juta orang saat itu. Dan para siswa dari sekolah-sekolah Inggris juga saat itu melihat secara langsung, masyarakat Inggris tumpah ruah melihat pernikahan tersebut secara langsung. Mereka bahkan sampai turun ke jalan hanya untuk melihat Lady Diana ini turun dari mobil kemudian berjalan menuju altar. Dan ketika Lady Diana ini mengucapkan janji setianya ya ketika dia menikah dengan Pangeran Charles saat itu, sebenarnya ada beberapa kontroversi yang kemudian terjadi. Salah satunya yang paling terkenal adalah ketika Lady Diana ini dengan sengaja membalik nama dari Pangeran Wales yang seharusnya adalah
Charles Philip Arthur George, kemudian diucapkan oleh Lady Diana ini Philip Charles Arthur George gitu. Tidak diketahui apa maksudnya, apakah memang dia sengaja ataukah memang dia lupa atau tidak sengaja, cuman beberapa sumber mengatakan memang dia sengaja mengucapkan hal tersebut secara terbalik. Dan juga Lady Diana ini tidak mengucapkan sebuah kata kalimat janji di mana dia akan mematuhi suaminya saat itu. Tapi menurut beberapa cerita yang tersebar di internet ya, bahwasanya memang beberapa kalimat dari sumpah yang mereka ucapkan pada pernikahan saat itu memang sudah melalui persetujuan mereka masing-masing. Jadi memang si Charles-nya memang sudah setuju dan Lady Diana ini sudah setuju gitu. Nah, perubahan yang terjadi dalam sumpah yang mereka ucapkan di pernikahan tersebut itulah yang kemudian menjadi bahan gunjingan untuk beberapa haters lah. Dan salah satu yang menjadi perhatian juga pada saat acara pernikahan dari Lady Diana dengan Pangeran Charles waktu itu adalah gaun pengantin yang digunakan oleh Lady Diana. Katanya gaun pengantin dari Lady Diana ini bernilai sekitar 9.000 pound sterling ya. Dan juga memiliki panjang ekor sekitar 7,62 meter. Dan ketika sudah menikah dengan Pangeran Charles ya, yang pada saat itu masih memiliki gelar sebagai Pangeran Wallace, otomatis Lady Diana ini mendapatkan gelar baru yakni sebagai Putri Wallace, gelar yang biasanya memang disandang oleh putri mahkota dari Kerajaan Britania Raya, yang secara resmi gelar tersebut diucapkan sebagai Her Royal Highness the Princess of Wales. Dan setelah menikah, pasangan Lady Diana dan Pangeran Charles ini kemudian tinggal di Istana Kensington dan juga di Highgrove House yang ada di dekat Tetbury ya. Lalu kemudian pada tanggal 5 November 1981, akhirnya pihak kerajaan mengumumkan secara resmi bahwa saat itu Lady Diana sedang mengandung. Dan pada Januari 1982-nya, Lady Diana ini sempat terjatuh dari tangga yang berada di Istana Sandringham. Dan meskipun terluka parah saat itu, syukurnya kandungan dari Lady Diana ini tidak terdampak apapun. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Juni 1982, Lady Diana ini melahirkan seorang putra di Rumah Sakit St. Mary Hospital yang pada saat itu diberi nama William Arthur Philip Louis atau yang lebih dikenal dengan Pangeran William. Dan pada 15 September 1984, putra kedua dari Lady Diana dan juga Pangeran Charles saat itu lahir ya, yakni Pangeran Henry Charles Albert David atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Harry. Dan Diana ini menjelaskan, dia menceritakan bahwasanya ketika dia sedang mengandung Pangeran Harry saat itu adalah momen di mana dia merasa bahwa dia sangat dekat dengan suaminya yakni Pangeran Charles. Dan ketika Lady Diana ini mengandung Pangeran Harry ya saat itu sempat berkembang berbagai rumor yang mengatakan bahwa Lady Diana ini berselingkuh dengan seorang pria bernama James Hewitt. Dan ketika Pangeran Harry ini lahir, memang Pangeran Harry ini lebih memiliki kemiripan secara fisik beberapa hal dengan pria bernama James Hewitt tersebut. Tapi kemudian rumor tersebut dipatahkan karena ternyata setelah dihitung-hitung secara cermat gitu ya, Pangeran Harry ini memang sudah dikandung oleh Lady Diana lebih dahulu sebelum kemudian berita rumor perselingkuhan tersebut tersebar di publik. Dan ketika mereka masih hidup bersama ya saat itu, ketika Lady Diana ini masih mengurus anak-anaknya, Lady Diana ini dikenal sebagai salah seorang putri yang jarang sekali menyusahkan keluarga kerajaan. Jadi Lady Diana ini adalah sosok ibu yang memang keras, tegas sama anak-anaknya gitu ya. Dia juga menolak keberadaan adanya pengasuh anak pada saat itu untuk membantunya mengasuh anak-anaknya yakni Pangeran William dan juga Pangeran Harry. Jadi Lady Diana ini pengen mengasuh anaknya dengan tangannya sendiri, kemudian menyiapkan baju-baju mereka saat mau sekolah, kemudian menyiapkan jadwal mata pelajaran mereka, ekstrakurikuler mereka gitu. Pokoknya Lady Diana ini pengen mengurus segala sesuatunya tentang anaknya itu dengan tangannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dan sayangnya pada tahun 1995-an ya, kemudian beredar isu yang mengungkapkan tentang perselingkuhan Pangeran Charles saat itu dengan seorang wanita bernama Camilla, yang membuat pada akhirnya Lady Diana dan Pangeran Charles ini memutuskan untuk bercerai.
Nanti kisah mengenai perselingkuhan Pangeran Charles dengan wanita bernama Camilla ini akan dibahas juga sama setelah cerita tentang Lady Diana ini saya upload ya. Dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 1995, pihak kerajaan secara resmi mengumumkan bahwa saat itu Ratu Elizabeth II ya, itu memang sudah mengirimkan surat sebagai saran agar Pangeran Charles dan juga Lady Diana ini udah bercerai aja secara baik-baik gitu kan. Dan keputusan tersebut menurut cerita memang sudah melalui perundingan yang cukup lama ya, ini 2 minggu, dan memang sudah disetujui oleh Perdana Menteri saat itu dan juga penasehat privat mereka. Dan tidak lama dari surat yang dikirimkan oleh Ratu Elizabeth tersebut, akhirnya Pangeran Charles ini memberikan sebuah keputusan bahwa dia memang menyetujui perceraian itu terjadi. Jadi dia menulis sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa oke, saya setuju bahwa adanya perceraian antara saya dan juga Lady Diana. Dan pada Februari 1996 saat itu Diana juga mengumumkan secara publik bahwasanya dia menyetujui keputusan cerai yang memang sudah diambil oleh pihak kerajaan, bahwasanya dia juga sudah melakukan negosiasi dengan Pangeran Charles dan juga beberapa penasehat kerajaan saat itu. Dan ketika Lady Diana ini mengumumkan hal tersebut secara publik tanpa izin lebih dahulu oleh pihak kerajaan gitu ya, itu sebenarnya membuat pihak kerajaan ini sedikit merasa tersinggung oleh keputusan Lady Diana untuk mengumumkan tanpa lebih dahulu meminta izin. Karena kan biasanya kalau keluarga kerajaan itu selalu melalui proses di mana segala sesuatunya, entah itu keputusan, entah itu pilihan atau apapun itu, yang akan mengumumkan nantinya itu adalah harus dari pihak kerajaan, dan tidak diperkenankan bahwasanya yang mengumumkan itu adalah orang itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu gesekan panas yang terjadi di antara Lady Diana dan juga pihak kerajaan. Dan akhirnya pada bulan Juli 1996, Lady Diana dan juga Pangeran Charles saat itu ya, itu menyetujui semua persyaratan yang tertuang dalam perjanjian perceraian mereka. Dan setelah beberapa hari resmi bercerai, akhirnya pihak kerajaan kembali mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa gelar resmi dari Lady Diana resmi dicabut. Pada saat itu kan ketika menjadi istri dari Pangeran Charles, Lady Diana ini mendapatkan gelar resmi sebagai Her Royal Highness the Princess of Wales kan. Nah, ketika mereka resmi bercerai, akhirnya gelar Her Royal Highness itu dicabut oleh pihak kerajaan. Dan menurut cerita, sebetulnya Ratu Elizabeth II saat itu tidak ingin mencabut gelar tersebut. Jadi ya udahlah, biarin tetap Her Royal Highness itu, gelar tersebut tetap disandang oleh Lady Diana, karena bagaimanapun kan dia adalah ibu dari pewaris kerajaan selanjutnya gitu kan. Tapi katanya Pangeran Charles saat itu bersikeras untuk menghapuskan gelar resmi dari Lady Diana, yakni Her Royal Highness. Jadi hanya menyisakan gelar Lady Diana itu sebagai Princess of Wales saja. Dan ketika Lady Diana ini kemudian dicopot gelar resminya, kemudian beredar cerita bahwa saat itu Pangeran William remaja ya sempat bicara kepada ibunya, "Jangan khawatir ibu, suatu saat gelar kamu pasti akan saya kembalikan lagi ketika saya resmi diangkat menjadi seorang raja." Dan menurut cerita seorang staf yang ada di kerajaan Inggris yang bernama Tina Brown ya, itu mengatakan bahwa ketika Lady Diana ini akan keluar dari istana, Pangeran Philips yakni suami dari Ratu Elizabeth II ini sempat bicara dengan Lady Diana. Dia bilang, "Kamu harus menjaga sikap, kalau kamu tidak bisa berkelakuan baik di luar sana maka gelar kamu akan kami copot kan." Tapi pada saat itu Lady Diana ini menjawab balik perkataan Pangeran Philips. Dia bilang, "Tidak, karena gelar saya ini jauh lebih tua dari usiamu, Philips." Dan dilaporkan pada bulan Mei di tahun 1977 akhirnya Diana ini bertengkar hebat dengan ibu kandungnya sendiri, karena pada saat itu Lady Diana ini melakukan sebuah interview dengan sebuah majalah Hello yang mengatakan bahwa Lady Diana ini sebenarnya senang karena gelar resminya sudah dicopot dari pihak kerajaan. Jadi dia merasa ya udah, saya nggak punya beban lagi untuk menjaga titel resmi tersebut gitu kan. Dan pernyataan tersebut membuat ibu kandung dari Lady Diana ini merasa marah gitu kan. Mungkin dia merasa Lady Diana ini lancang mengeluarkan statement seperti itu di media. Dan setelah pertengkaran itu dikatakan bahwa Lady Diana serta ibu kandungnya itu tidak bicara sama sekali, bahkan sampai ketika Lady Diana itu meninggal dalam sebuah kecelakaan.
Nah, setelah perceraian Lady Diana dengan Pangeran Charles ini, Lady Diana ini mempertahankan keberadaan sebuah apartemen ganda yang letaknya ada di sisi utara dari Kensington Palace ya. Jadi itu salah satu ya katakanlah hasil dari harta gunung gini dari perceraian dia dan juga Pangeran Charles waktu itu. Dan Lady Diana ini juga mendapatkan izin untuk tetap mengakses tempat penyimpanan perhiasan-perhiasan dia yang ada di istana. Dan juga dia masih diizinkan untuk menggunakan berbagai alat transportasi darat maupun udara dari pihak kerajaan juga. Dan menurut cerita sebenarnya Lady Diana ini tadinya awalnya dia ingin kembali ke kediamannya yang ada di Althorp setelah perceraiannya dengan Charles ya. Tapi salah seorang adiknya saat itu menolak keinginan Lady Diana, dan itulah yang kemudian menjadi alasan Lady Diana untuk tetap tinggal di apartemen yang berada di sisi utara Kensington Palace. Dan setelah perceraian Lady Diana dengan Pangeran Charles, Lady Diana pun move on. Dia berkenalan, kemudian menjalin sebuah hubungan dengan seorang ahli bedah jantung berkeluarga negaraan Inggris-Pakistan yang bernama Hasnat Khan. Banyak yang bilang, teman-teman Lady Diana pada saat itu bilang ya bahwa Hasnat Khan ini adalah sebenarnya sosok yang benar-benar dicintai oleh Lady Diana, karena setiap kali bercerita dengan teman-temannya, dengan kerabat-kerabat dekatnya, Lady Diana ini selalu menggambarkan sosok Hasnat Khan ini sebagai Mr. Amazing Man. Dan sebenarnya hubungan dari Lady Diana dengan Hasnat Khan ini sudah terjalin cukup dekat ya. Mereka berhubungan sekitar 2 tahunan, dan menurut cerita juga Lady Diana ini sempat datang ke Lahore, kota di mana tempat keluarga dari Hasnat Khan ini tinggal pada Mei 1996. Tapi pada saat itu pertemuan yang terjadi di antara mereka memang dilakukan secara diam-diam ya, secara rahasia. Dan hubungan yang terjalin antara Lady Diana dan juga Hasnat Khan selama mereka menjalin hubungan asmara itu memang semuanya dilakukan backstreet dari media, benar-benar dirahasiakan. Dan ketika pada akhirnya diketahui bahwa Lady Diana dan juga Hasnat Khan ini putus, itu memang tidak diketahui siapa yang lebih dulu memutuskan untuk diputuskan gitu. Dan 1 bulan setelah Lady Diana ini putus dari Hasnat Khan, Lady Diana ini mulai berkenalan dengan seorang pria bernama Dodi Al-Fayed yang merupakan putra satu-satunya dari seorang pengusaha sukses yang bernama Muhammad Al-Fayed. Dan selama dalam proses pendekatan tersebut ya, sebenarnya Lady Diana ini sempat berencana untuk memperkenalkan anak-anaknya saat itu yang masih kecil kepada Dodi Al-Fayed. Jadi si Lady Diana ini sempat berpikir untuk mengajak anak-anaknya itu berlibur lah di New York kan. Tapi sayangnya keinginan Lady Diana itu ditolak oleh pihak keamanan kerajaan, jadi tidak diizinkan anak-anaknya untuk ikut dengan Lady Diana. Dan ketika itu Lady Diana hampir memilih negara Thailand sebagai destinasi dia dan Dodi Al-Fayed itu untuk berlibur. Dan ketika dipertimbangkan dalam segi keamanan dan privasi, akhirnya hal tersebut juga dibatalkan. Dan Lady Diana ini akhirnya lebih memilih untuk menerima undangan Dodi Al-Fayed yang mengajaknya untuk berlibur di salah satu mansionnya yang ada di Prancis, karena memang di sana kan tempatnya luas, kemudian keamanannya terjaga, mempertimbangkan segala sesuatunya ya tentang privasi Lady Diana dan juga Dodi Al-Fayed. Akhirnya dia dan Dodi Al-Fayed memutuskan untuk berlibur di Prancis. Dan di dalam liburan tersebut dikatakan bahwa Dodi Al-Fayed ini sampai membelikan sebuah jonikal atau kapal pesiar seharga jutaan pound sterling yang berukuran sekitar 60 meter untuk Lady Diana dan juga anak-anaknya. Dan sayangnya hubungan yang terjalin antara Lady Diana dan juga Dodi Al-Fayed saat itu tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 31 Agustus 1997 Lady Diana ini meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di sebuah terowongan di kota Prancis yang bernama Pont de Alma. Dan dalam kecelakaan tersebut Dodi Al-Fayed juga ikut meninggal, sementara supir Henry Paul juga ikut meninggal. Dan pada saat di malam kecelakaan tersebut terjadi, sebuah mobil Mercedes-Benz S-Class W140 yang dikendarai oleh seorang supir bernama Henry
Henry Powell itu berjalan cepat meninggalkan Ritz-Carlton dengan kecepatan yang sangat tinggi, di mana di dalamnya ada Lady Diana dan juga ada Dodi Al-Fayed. Mereka sengaja untuk pergi dari sana buru-buru gitu ya, untuk menghindari paparazzi yang mulai berdatangan dan memenuhi tempat tersebut. Dan ketika kecelakaan tersebut sudah terjadi, sebuah analisis mengatakan bahwasanya di dalam darah dari Henry Powell yang merupakan supir dari mobil tersebut ya, itu mengandung kadar alkohol yang sangat tinggi, yakni 3 kali lipat lebih tinggi dari standar yang sudah ditetapkan oleh pihak Prancis dan 2 kali lebih tinggi dari standar yang sudah ditetapkan oleh Inggris. Jadi disebut-sebut bahwa hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab dari ketidakstabilan Henry Powell ini mengendarai mobilnya saat itu. Tapi kemudian ada sebuah teori konspirasi yang menyeruak bahwasanya darah yang diambil untuk tes pada saat itu bukanlah darah Henry Powell. Karena Henry Powell ini merupakan seorang supir yang profesional ya. Jadi dia bukan supir abal-abal, dia sudah terbiasa untuk melayani orang-orang elit di sana. Jadi menurut orang-orang di luaran, gak mungkin seorang Henry Powell yang sudah bekerja secara profesional sebagai supir bertahun-tahun itu minum alkohol sebanyak itu, padahal dia tahu bahwa setelahnya dia akan lanjut kerja gitu kan. Dan menurut rekaman CCTV yang saat itu ada, ketika Lady Diana, Dodi Al-Fayed, kemudian Henry Powell ini masuk ke lift untuk turun ke bawah, kemudian pergi menuju mobil mereka, itu sama sekali tidak ditemui bahwa ada tanda-tanda Henry Powell itu sedang mabuk. Kan kalau orang mabuk dari jalan aja udah kelihatan kan. Dan pada saat itu yang terekam di CCTV, Henry Powell itu terlihat normal, dia nggak mabuk sama sekali. Dan ketika Henry Powell ini mengendarai mobilnya, mereka kejar-kejaran dengan beberapa mobil paparazzi yang mengikuti mereka dari belakang hanya sekedar untuk bisa mengambil gambar di Lady Diana dan juga Dodi Al-Fayed saat itu. Sebenarnya Henry Powell ini sudah berhasil melewati 13 tiang terowongan yang ada di terowongan Pont de Alma saat itu. Hanya saja ketika di tiang ke-13 si Henry Powell ini kehilangan kendali, jadi mobilnya langsung menghantam tiang tersebut dan terbalik. Saat itu juga dinyatakan bahwa memang di terowongan Pont de Alma, di tiang-tiangnya itu ya tidak ada semacam pagar pembatas antara kendaraan dan juga tiang. Jadi ketika terjadi kecelakaan, ya mobil akan langsung menghantam tiang beton tersebut tanpa ada pengamanan sama sekali. Dan sayangnya ketika kecelakaan tersebut terjadi, semua orang yang ada di dalam mobil tidak memakai sabuk pengaman, termasuk Lady Diana dan juga Dodi Al-Fayed. Dan ketika kecelakaan tersebut terjadi, Dodi dan Diana ini memang duduk di kursi belakang ya. Dan satu-satunya orang yang berhasil selamat dalam kecelakaan tersebut adalah asisten pribadi dari Dodi Al-Fayed yang bernama Trevor Jones. Sementara Henry Powell dan Dodi Al-Fayed itu meninggal di tempat. Dan Lady Diana ini sempat sadarkan diri beberapa saat ketika kejadian tersebut terjadi, lalu dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu kecelakaan yang terjadi di terowongan Pont de Alma itu berlangsung sekitar pukul 1 dini hari. Tidak lama setelahnya Lady Diana dibawa ke sebuah rumah sakit. Di sana dia menjalani sebuah operasi selama 2 jam. Namun sayangnya pukul 4 pagi ya, Lady Diana ini dinyatakan meninggal dunia. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia, Lady Diana pun dimakamkan, serta proses pemakamannya ini disiarkan secara langsung pada tanggal 6 September 1997. Sekitar 1,5 miliar penonton dari seluruh dunia dikatakan menonton prosesi pemakaman Lady Diana saat itu, termasuk di Indonesia. Dan setelah Lady Diana meninggal, banyak sekali teori-teori konspirasi yang kemudian berkembang dan dibahas oleh orang-orang bahkan sampai sekarang. Dan salah satunya yang paling terkenal adalah teori yang mengatakan bahwasanya kecelakaan yang terjadi pada Lady Diana dan juga Dodi Al-Fayed saat itu bukanlah kecelakaan murni, melainkan sebuah kecelakaan yang sudah direncanakan. Kenapa seperti itu? Karena kekasih dari Lady Diana yaitu Dodi Al-Fayed ini merupakan putra sematawayang dari seorang pengusaha besar bernama Muhammad Al-Fayed yang merupakan warga negara Inggris tapi berketurunan Mesir Muslim ya, yang merupakan juga pemilik dari sebuah perusahaan mewah bernama Harrods. Jadi dikhawatirkan nanti Lady Diana ini takutnya jika dia menikah dengan Dodi Al-Fayed, itu nantinya kemungkinan besar kan Lady Diana pasti akan masuk ke agama Islam gitu ya. Jika si Lady Diana ini menikah, otomatis dia akan punya anak. Dan jika dia punya anak, dia pasti akan menggunakan nama Muhammad atau Fatimah.
di antara nama-nama anaknya, karena itu memang nama-nama yang sering digunakan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia gitu kan, dan pihak kerajaan tidak mau hal tersebut terjadi, dan hal tersebutlah yang kemudian dibicarakan oleh masyarakat banyak, termasuk oleh ayah dari Dodi Al-Fayed sendiri. Walaupun Lady Diana ini memang sudah bercerai dengan Pangeran Charles pada saat itu, tapi kan tetap tidak bisa dipungkiri bahwa Lady Diana ini tetap menjadi salah satu anggota dari keluarga kerajaan kan, karena bagaimanapun beliau adalah ibu dari pewaris tahta kerajaan Inggris nantinya ke depan. Jadi jika Lady Diana nantinya akan masuk Islam, itulah hal yang tidak bisa diterima oleh keluarga kerajaan Inggris, karena memang hal tersebut sangat bertentangan dengan tradisi yang berada di Inggris. Jadi dianggap bahwa kerajaan Inggris ini sengaja bekerja sama dengan agen M16, CIA, atau bahkan dari Mossad ya, untuk merencanakan sebuah kecelakaan yang terlihat alami pada saat itu di terowongan Pont d'Alma yang menyebabkan Lady Diana ini kemudian meninggal dunia. Bahkan Muhammad Al-Fayed sendiri, ayah dari Dodi Al-Fayed ya, sempat mengatakan bahwa sepertinya Lady Diana ini sudah hamil ketika kecelakaan tersebut terjadi. Tapi kembali lagi ketika proses identifikasi dari jenazah Lady Diana ini dilakukan, dikatakan bahwa tidak ada ditemukannya janin di dalam rahim beliau gitu kan, tapi kita kan nggak pernah tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa. Dan mengenai isu bahwa adanya keterlibatan dari agen-agen rahasia dari pihak Inggris ya, yakni M16, CIA, dan Mossad, itu dikatakan salah satunya adalah teori bahwa mereka sudah melakukan sebuah sabotase pada sabuk pengaman yang digunakan oleh Diana pada malam hari itu, karena Lady Diana ini dikenal sebagai salah seorang pengendara yang taat hukum. Jadi setiap kali dia naik mobil, dia pasti akan selalu menggunakan seat belt gitu, dia nggak akan pernah lupa, itu sudah menjadi salah satu kebiasaannya. Tapi malam itu entah kenapa, entah bagaimana, Lady Diana ini tidak memakai seat beltnya saat mereka bekejar-kejaran dengan mobil paparazzi, padahal pada saat itu mobil mereka kan melaju dalam kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian teori lainnya menyebutkan bahwa adanya sebuah sinaran lampu yang sengaja dihidupkan ke arah Henry Powell ya, yang saat itu merupakan supir dari mobil yang dinaiki oleh Lady Diana dan juga Dodi Al-Fayed. Jadi sinar tersebut sengaja dinyalakan ke arah depan mobil dari si Henry Powell dengan tujuan agar Henry Powell itu kemudian merasa silau dan hilang kendali. Akhirnya mobilnya tersebut menabrak tiang yang ada di terowongan Pont d'Alma. Dan konon sabotase tentang sinar tersebut dilakukan oleh agen rahasia M16, meskipun pada akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, katanya sudah dilakukan penyelidikan bahwa hal tersebut tidak bisa dibuktikan. Dan salah satu hal yang sempat rame dulu adalah pernyataan seorang pria bernama Paul Burrell yang merupakan seorang pelayan dari pihak kerajaan Inggris, itu sempat memberikan kesaksian bahwasanya beberapa hari sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Lady Diana ini sempat menulis sebuah surat yang isinya mengatakan bahwa Pangeran Charles, yakni mantan suaminya, itu merencanakan sebuah pembunuhan secara tidak sengaja dengan sebuah kecelakaan mobil yang berhubungan dengan malfungsi rem dan sebagainya gitu. Itu sempat ramai jadi perbincangan. Namun akhirnya pada sebuah persidangan Paul Burrell ini mengatakan bahwasanya enggak, saya berbohong. Nah, itu hanya sekedar bualan saya untuk mendapatkan atensi publik lah istilahnya. Dan banyak juga isu yang berkembang bahwasanya pada malam kejadian di mana kecelakaan Lady Diana dan juga Dodi Al-Fayed itu terjadi ya, semua rekaman CCTV yang berada di sepanjang jalan yang dilalui oleh mobil yang dikendarai mereka itu tiba-tiba rusak atau hilang gitu. Dan ada beberapa sumber yang kemudian mengatakan juga sebenarnya pada saat itu Lady Diana ini masih memiliki kesempatan untuk bisa diselamatkan, tapi seolah-olah seperti sengaja dibiarkan berada di lokasi kejadian dalam keadaan terluka dalam waktu yang cukup lama, dan ketika dia sudah berada dalam kondisi yang sangat kritis, baru dia dibawa ke rumah sakit. Tapi sekali lagi itu masih merupakan sebuah teori konspirasi yang masih belum bisa dibuktikan benar atau tidak.
Dan pemakaman Lady Diana pun berlangsung pada tanggal 6 September 1997, di mana sehari sebelumnya Ratu Elizabeth II ini sempat memberikan penghormatan yang terakhir di depan peti dari Lady Diana. Pada saat iring-iringan peti jenazah tersebut dibawa ke Westminster Abbey ya, itu terlihat dua putra dari Lady Diana, yakni Pangeran William dan juga Pangeran Harry ini berjalan di belakang peti, kemudian diikuti oleh mantan suaminya yaitu Pangeran Charles pada saat itu, Adipati Edinburgh, dan beberapa anggota keluarga dari Spencer. Kemudian proses pemakaman Lady Diana ini dilakukan dalam hari yang sama dengan hari di mana proses iring-iringan peti jenazahnya dibawa ke Westminster Abbey dan disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Tapi memang ketika beliau dimakamkan itu dilakukan secara pribadi. Hanya keluarga-keluarga terdekat, teman-teman terdekat dari Lady Diana dan seorang pendeta yang diperkenankan hadir saat itu dalam proses pemakamannya. Dan menurut sebuah sumber, ketika dimakamkan Lady Diana ini mengenakan sebuah gaun berwarna hitam, rancangan dari Catherine Walker yang memang sudah dipilihkan oleh pihak kerajaan beberapa minggu sebelum proses pemakaman Lady Diana ini dilangsungkan ya. Serta Lady Diana ini dikatakan menggenggam sebuah rosario pemberian dari Ibu Teresa yang kemudian ikut meninggal beberapa hari setelah Lady Diana meninggal. Dan dikatakan keberadaan makam dari Lady Diana ini ada di sebuah pulau di Taman Althorp yang merupakan kediaman legendaris, kediaman lama dari keluarga Spencer selama berabad-abad ya. Jadi posisinya itu ada sebuah pulau buatan kecil bentuknya ya, itu di kanan kirinya tuh dikelilingi oleh sebuah danau, dan Lady Diana itu dikuburkan di tengah-tengah pulau tersebut. Kenapa demikian? Konon keluarga Spencer menginginkan adanya privacy untuk pemakamannya Lady Diana sehingga tidak sembarang orang yang bisa masuk dan melihat makam tersebut tanpa seizin dari pihak keluarga. Ya, itulah tadi kisah mengenai Lady Diana Frances Spencer ya, seorang wanita cantik yang namanya bahkan masih dikenang sampai sekarang. Tidak hanya kecantikannya, bahkan kisah hidupnya juga menjadi inspirasi yang kemudian diangkat menjadi beberapa buku, kemudian film. Buat kalian yang mungkin pengen tahu bagaimana kisah kehidupan Lady Diana, sekarang di Netflix itu kalau nggak salah ada sebuah series yang berjudul The Crown. Kalian bisa nonton di sana dan bisa menyaksikan bagaimana gambaran dari kehidupan Lady Diana itu kemudian ditayangkan secara lengkap. Kehidupan Lady Diana ini sebenarnya mengajarkan kita banyak hal ya, bahwa terkadang kamu harus mengenal lebih dekat sosok yang ingin kamu pilih untuk menghabiskan hidup kamu sampai nanti gitu. Banyak hal yang bisa kita kulik dari cerita Lady Diana ya. Salah satunya adalah mengenai perselingkuhan suaminya saat itu, yakni Pangeran Charles dengan seorang wanita bernama Camilla. Nanti juga akan kita bahas di channel ini ya, biar sekalian tuntas gitu mengenai Lady Diana. Ya, terkadang kita nggak tahu siapa teman, siapa lawan. Jadi kita harus pintar-pintar bawa diri, kita harus pintar-pintar mengambil keputusan, terlebih lagi kalau misalkan kita memang berhubungan dengan banyak orang ya. Oke, percaya atau tidak itu adalah hak kamu sebagai penonton setia. Jika kamu percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Jika kamu tidak percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, juga di share supaya teman-teman kalian juga bisa ikut menonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum.